Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ahadisul Iman, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang kelima, yang hadis ini sangat ma'ruf, sangat populer. Kenapa hadis ini sangat banyak dikaji oleh para ulama? Kenapa dia merupakan salah satu landasan keislaman seseorang? Artinya ini hadis sangat diperbincangkan oleh para ulama karena sangat masuk dalam banyak bab tentang pelajaran agama. Hadis tersebut, hadis ma'ruf yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang Nabi SAW pernah melihat istananya di surga, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, amalan-amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwati fiddin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala, hadis ini hadis yang sangat agung, tadi saya sudah sebutkan, hadis yang sangat populer. Kenapa? Banyak sekali dikaji oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama menempatkan hadis ini di bab pertama. Kalau kita baca buku-buku hadis-hadis seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menempatkan hadis ini di bagian pertama. Demikian juga Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Bukhari, beliau pun menempatkan hadis ini di hadis pertama. Menjadi pertanyaan, ikhwan fiddin, kenapa Syekh Abdul Razzaq membawakan hadis ini dalam pembahasan tentang keimanan? Kita tahu kitab yang kita bahas ini Ahadisul Iman, yaitu kitab hadis-hadis yang berbicara tentang keimanan. Jadi tanda tanya kenapa hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq berkaitan dengan pembahasan keimanan. Ternyata kita baca di sini penjelasan Syekh Abdul Razzaq, banyak sekali para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya keimanan seseorang itu akan tidak sah kalau niatnya salah. Saya ulang, keimanan seseorang itu tidak akan pernah bisa sah kalau niatnya salah. Dan ini terjadi kepada orang-orang munafik. Tatkala mereka pura-pura beriman, ternyata niat mereka tidak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka hanya ingin selamat supaya tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Maka dari sisi inilah pembahasan tentang niat sangat penting dalam pembahasan keimanan. Makanya jamaah semua taala, di awal-awal pembahasan Syekh Abdul Razzaq mendatangkan banyak nukilan perkataan ulama tentang keterkaitan antara keimanan dan juga niat seseorang. Saya akan bacakan satu persatu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Yang pertama, Anil Hasan Al-Basri. Dari Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, la yasihul qaul illa bi amalin. Perkataan seorang itu tidak akan sah, tidak akan benar kecuali dengan amalannya. Wa la yasihu qaulun wa amalun illa bi niyyatin. Dan perkataan seorang dan juga amalan seorang itu tidak akan benar kecuali dengan niat yang benar. Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bis sunnah. Dan perkataan, perbuatan dan juga niat ini tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah benar
kecuali sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya urutkan ulang. Al-Hasan Al-Basri mengatakan perkataan tidak akan pernah dianggap benar kalau tidak ada amalannya. Itu namanya apa? Omon-omon. Amalan tidak akan benar kecuali dengan ucapan. Percuma orang beribadah tapi dia tidak mengakui syahadatu alla ilaha illallah, tidak pernah mengucapkan, maka tidak akan benar keimanan tersebut. Ada orang sudah beramal, sudah mengucapkan, ini juga tidak akan pernah beres. Kapan? Sampai niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah beramal, ada orang sudah mengucapkan, ada orang sudah berniat, ini juga tidak akan pernah beres. Kapan? Kecuali kalau sudah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada keterkaitan antara keimanan dengan apa? Niat. Selanjutnya dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimallahu ta'ala, beliau berkata, la yuqbalu qaulun illa bi amalin. Perkataan tidak akan diterima tanpa perbuatan. Wala yuqbalu amalun illa bi qaulin. Dan juga amalan tidak akan diterima kecuali dengan ucapan. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa bi niyyah. Dan perkataan, perbuatan juga tidak akan diterima tanpa adanya niat. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi niyyatin muwafaqatin lis-sunnah. Dan tidak akan diterima ucapan dan juga amalan dan juga niat kecuali dengan niat yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan mirip. Perkataan mirip dengan penjelasan Hasan Al-Basri. Saya bacakan lagi selanjutnya, mirip dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Keimanan itu ucapan, amalan dan juga niat. Yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Sudah kita bahas. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan juga akan berkurang dengan kemaksiatan. Wala yajuzul qawlu illa bil amal. Tidak ada namanya perkataan kecuali dengan amalan. Wala yajuzul qawlu wal amalu illa bin niyyah. Dan juga tidak ada ucapan dan juga amalan kecuali dengan niat. Wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyyatu illa bimuwafaqatis sunnah. Dan tidak ada ucapan, amalan dan juga niat kecuali sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din jamaah semua, perkataan-perkataan ini sangat banyak. Perkataan yang selaras, yang mirip. Padahal jamaah mereka ini hidup di zaman yang berbeda. Inilah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya mereka hidup di zaman apapun, mungkin dengan buku yang berbeda-beda, dengan diksi yang berbeda-beda, tapi maknanya mirip. Tapi maknanya apa? Mirip. Kenapa? Landasannya benar. Landasannya adalah pada salafus saleh. Tapi kalau kita lihat pada ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, perkataan mereka berbeda-beda. Nanti di zaman ini berbeda, nanti zaman selanjutnya lagi berbeda. Kadang terjadi ta'arud. Ta'arud itu kontradiksi di antara mereka. Tapi kalau kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada di zaman ke zaman tidak akan pernah berbeda. Semuanya akan sama meskipun mungkin datang dengan diksi yang berbeda-beda. Ikhwani fillah, selanjutnya Ibnu Battah Al-Akbari ini berkata, hasbuka min dzalik ma akhbaraka anhu maulakal karim biqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini Ibnu Battah Al-Akbari, dia ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat. Beliau mengatakan begini, cukuplah bagi kalian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan tidaklah manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mukhlisin, kecuali harus ikhlas. Ikhlas itu maksudnya niatnya hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lahud-din hunafa. Ikhlas dalam beragama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa yuqimus shalah, kalau mereka mengerjakan salat, mereka membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Artinya di sini Ibnu Battah tatkala beliau ingin menjelaskan tentang kolerasi antara niat dan juga keimanan, beliau datangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya peribadatan itu hanya terwujud kecuali dengan
keikhlasan. Dan keikhlasan ini tidak bisa ditempuh kecuali dengan niat yang benar. Kapan niatnya tidak benar, maka keikhlasan tersebut akan tidak ada, dan kalau tidak ada keikhlasan berarti amalan tersebut atau ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, jamaah semua ini sedikit korelasi atau penjelasan kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini tentang pembahasan keimanan. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak mulai menjelaskan tentang makna dari innamal a'malu binniyat. Makna dari apa? Innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan di sini, hadis innamal a'malu binniyat fi mawadhi' adidah. Kalau kita lihat, beliau mengatakan ini banyak dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak. Minas sahih bi isnadi rahimahullah ila Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini datang dalam banyak tempat dalam sahih. Dan di antara riwayat-riwayat tersebut contohnya seperti yang pertama, qala Alqamah berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaqulu 'alal minbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa dzakara al-hadits. Alqamah cerita dalam suatu riwayat, dia mengatakan begini, saya dengar hadis ini tatkala Umar sedang berkhutbah. Tatkala Umar sedang berkhutbah. Tatkala itu Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini satu kondisi, satu riwayat atau satu redaksi seperti ini. Al-Qamah juga mengatakan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan sami'tu Umar bin Khattab yakhutub. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Umar bin Khattab itu berkhutbah. Dalam khutbahnya di atas mimbar beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dari dua redaksi ini, Syekh Abdul Razak ingin menjelaskan begini. Berarti pembahasan tentang niat ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai khutbahnya. Sehingga ditiru sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya dalam beberapa kondisi datang beberapa khutbah, Umar sampaikan tentang hadis ini. Ini menjelaskan bahwasanya hadis ini berarti hadis yang sangat agung. Makanya Syekh Abdul Razak menjelaskan idealnya pada duat, para ulama, orang-orang menyampaikan kebaikan, harusnya mereka juga perhatian untuk menyampaikan hadis ini. Kenapa hadis ini menentukan amalan seseorang? Kita tahu sebutkan bahwasanya syaratul amal, syaratu qabulil amal itu kan dua. Amalan yang diterima itu syaratnya dua. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus muwafaqatus sunnah. Harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan hilang salah satu dari syarat ini maka gugur. Nah, salah satu gugur pembahasan yang sangat penting itu pembahasan tentang niat. Makanya Syekh Abdul Razak jelaskan jamaah. Kalau kita lihat para ulama dari zaman ke zaman, mereka sangat perhatian dengan hadis ini. Beliau sebutkan contohnya misalnya jamaah, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari menjadikan hadis ini di hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Kalau kita baca Sahih Bukhari jamaah sudah pernah buka belum? Belum, jangan-jangan. Kalau sudah pernah buka, antum dapat hadis pertama itu apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Kata Syekh Abdul Razak, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Seakan-akan Syekh Abdul Razak mengatakan seakan-akan Imam Bukhari mendatangkan hadis itu di pertama, bahwasanya semua amalan yang kita baca-baca dalam semua hadis-hadis ini tidak bakal diterima kecuali kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarat dari Syekh Abdul Razak dari Imam Bukhari. Syekh Abdul Razak juga jelaskan tatkala Imam Bukhari meletakkan innamal a'malu binniyat di Sahih Bukhari paling pertama, ini seakan-akan kata Syekh Abdul Razak nahsaibu. Kita berharap, kita menyangka bahwasanya benar-benar memang Imam Bukhari itu ikhlas dalam menyampaikan hadis-hadis tersebut. Makanya Sahih Bukhari sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan kita katakan kitab paling sahih setelah apa? Al-Quran. Kemudian juga Syekh Abdul Razak mengatakan, wa hakadha sana'a adadu min ahli ilmi mithla sani'ihi. Dan inilah dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Contohnya seperti beliau mengatakan di sini seperti Imam Al-Baghawi. Beliau juga meletakkan hadis ini dalam kitabnya Masabihus Sunnah wa Syarhus Sunnah di pembahasan yang pertama.
Contoh juga seperti di sini disebutkan seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti juga Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis pertama. Demikian juga Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, beliau juga meletakkan innamal a'malu binniyat di hadis yang pertama, dan banyak sekali para ulama yang seperti itu. Para ulama banyak yang meletakkan hadis tersebut di bab pertama. Sekali lagi, ini untuk mengingatkan pada pembaca buku-buku yang mereka tulis mungkin, supaya sebelum baca buku ini coba beresin niat dulu. Beresin niat karena Allah. Kenapa? Kalau niatnya enggak beres, ini enggak ada manfaatnya. Tidak ada apa? Manfaatnya. Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwab, la ja'altu hadits Ibn al-Khattab fil a'mali bin niyat fi kulli babin." Seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, saya kalau menulis buku, sebisa mungkin saya akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat itu letakkan di pertama dalam setiap bab. Jadi sebenarnya punya buku ada 20 bab. Berarti innamal a'malu binniyat itu ada 20. Di setiap bab harus diletakkan paling pertama. Kenapa? Supaya untuk mengingatkan seorang itu bahwasanya keikhlasan niat yang benar itu sangat penting dalam beragama. Ikhwani fiddin jamaah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya setelah menjelaskan tentang makna ini, hadis Syekh Abdul Razak mulai menjelaskan tentang urgensi tentang innamal a'malu binniyat. Urgensi tentang amalu binniyat. Beliau riwayatkan atau beliau menukilkan perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana keagungan hadis ini. Yang pertama jemaah, di sini Imam Syekh Abdul Razak menyebutkan faruwiya an Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, annahu qala hadzal hadits thuluthul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat itu apa jemaah? Sepertiga ilmu. Jadi seakan-akan ilmu itu semuanya, ilmu yang kita ketahui, ilmu yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya itu dibagi tiga, sepertiganya itu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Allahu akbar. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Dan hadis ini akan masuk dalam 70 bab dalam permasalahan fikih. Artinya antum belajar fikih apapun jemaah, pasti hadis ini masuk. Antum ingin beribadah pasti kan harus niat. Minimal akan dijelaskan bahwasanya harus niat dulu. Dan mereka pasti akan menjelaskan permasalahan tersebut dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan usulul Islam ala thalathati ahadits. Pokok landasan Islam itu ada dalam 3 hadis. Allahu akbar. Yang pertama kata beliau, hadis Umar innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan apa? Niatnya. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Yang ketiga kata Imam Ahmad, haditsun Nu'man bin Bashir, itu hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan haram yang itu yang jelas. Jadi menurut Imam Ahmad, usulul Islam itu cuma ada pada 3 hadis. Tadi saya ulang, hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang bid'ah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, kemudian ketiga al-halalul bayyin wal harama bayyin. Yang menarik jemaah, 3 hadis ini ada di mana semua? Di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Allahu akbar. Makanya antum kalau pengen menguasai ilmu secara mudah atau secara global, belajar namanya apa? Arba'in An-Nawawiyah. Makanya ada kisah tentang kajian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Ada seorang pekerja, dia rutin hadir kajiannya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala tentang pembahasan Arba'in An-Nawawiyah. Dia ikut rutin belajar dari satu hadis sampai hadis terakhir sampai selesai. Setelah hadis selesai, kemudian dia temui Syekh Abdul Razak. Diterima kasih sama Syekh Abdul Razak, kemudian mengatakan, "Ya Syekh, seakan-akan saya sudah tahu semua ilmu agama." Kenapa? Dia merasa banyak manfaat yang dia rasakan. Meskipun tidak secara detail, tapi secara umum dia punya kaidah-kaidah. Misalnya saya contohkan, dia dapatin syubhat. Dia ditinggalin. Dia udah belajar. Faman ittaqas syubhat faqad istabara al-dinihi wa irdi. Dalam Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang ketemu dengan syubhat,
hendaknya ditinggalin. Kenapa? Itu akan menyelamatkan dirinya dan juga agamanya. Kalau orang enggak pernah belajar Arba'in Nawawi, dia akan ngegas. Apa kata dia? Masih syubhat, belum tentu haram. Jalan aja lah. Haramnya kan belum jelas. Ada halalnya itu, jalan. Padahal itu tidak sesuai dengan apa? Dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaidah-kaidah usul-usul Islam yang terkandung dalam Arba'in An-Nawawiyah. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ini di antara bentuk keutamaan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Lihat, Imam Ahmad menyebutkan usul hadis, ternyata tiga-tiganya semuanya ada di Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imamul Hakim dia berkata selanjutnya, haddatsuna an Abdullah bin Ahmad an abihi annahu dzakara qauluhu alaihi salatu wasallam al-a'malu binniyat inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman wa qauluhu man ahdatha fi dinina ma laysa min fawratun. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menyebutkan usulul Islam 3 hadis. Di sini beliau menyebutkan berbeda. Yang pertama a'malu binniyat, kemudian yang kedua hadis inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Hadis yang tentang penciptaan seorang anak Adam yang 40 hari pertama nanti Jibril akan datang kemudian meniupkan apa? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Akan meniupkan tentang ajalnya, tentang rizkinya, tentang nasib dia baik atau tidak. Ini hadis ini kata Imam Ahmad juga termasuk hadis yang pokok dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, hadis man ahdatsa fi amrina. Hadis barang siapa yang memperbuat selain dari agama ajaran kami, maka dia tertolak. Yang menarik dalam 3 hadis ini masih ada namanya hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Dalam riwayat yang lain, An Ishaq ibn Rahuya qala arba'atu ahadits hiya min usuluddin. Ishaq bin Rahuya ini seorang ulama hadis. Beliau mengatakan 4 hadis dari pokok landasan agama. Beliau menyebutkan ternyata salah satu dari 4 hadis tersebut ternyata hadis innamal a'malu binniyat. Beliau menyebutkan innamal a'malu binniyat, kemudian al-halal bayyin ini sama dengan Imam Ahmad, kemudian inna khalaqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman, ini juga sama dengan Imam Ahmad. Dia tambahkan yang keempat, man sana'a fi amrina syai'an ma laysa minhu fawaratun. Itu tentang bid'ah. Jadi Ishaq bin Rahuya menggabungkan riwayat Imam Ahmad yang pertama dengan Imam Ahmad yang kedua. Karena riwayat Imam Ahmad yang pertama tidak ada inna khalqa ahadikum. Riwayat kedua ada. Maka 3 digabung sama Ishaq bin Rahuya menjadi 4 hadis. Semuanya itu dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Selanjutnya jemaah, dari Abu Dawud, qala nadartu fil hadits al-musnad. Saya kata Imam Abu Dawud, aku melihat hadis-hadis mana tadi? Nadartu fil ahadits al-musnad fa idza huwa 4000 hadis. Thumma nadartu fa idza madaru 4000 al-hadits ala 4000 ahadits. Kata beliau Imam Abu Dawud, aku melihat hadis-hadis yang sahih yang bersambung kepada Nabi SAW itu kira-kira berjumlah 4000 kata beliau. Thumma nadartu, kemudian saya selidiki dari 4000 hadis tersebut. Kata beliau, ternyata ada hadis-hadis pokok dari 4000 tersebut. Apa 4 hadis-hadis pokok tersebut? Yang pertama kata beliau al-halalu bayyin, sama dengan Imam Ahmad. Yang kedua innamal a'malu binniyat. Kemudian ketiga kata Imam Abu Dawud, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan keindahan seorang Islam yaitu dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Lagi-lagi masuk dalam pembahasan usulul Islam menurut versi Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud sini Syekh Abdul Razak menukilkan tentang perkataan Imam Abu Dawud sangat banyak. Dalam riwayat yang lain, usulus sunan fi kulli fannin arba'a ahadits. Pokok-pokok sunnah dalam setiap cabang itu ada dalam 4 hadis. Innamal a'malu binniyat, al-halalul bayyin, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sama izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Di sini tambahan satu dari Imam Abu Dawud, hadis tentang kau zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka kau izhad fid dunya, kau zuhud terhadap dalam perkara-perkara dunia, maka Allah akan cinta sama engkau.
Wazhad fima aidin nas, dan kau zuhud terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepada engkau. Artinya sini jemaah semua taala banyak sekali tentang perkataan seperti ini. Sekali lagi ini hanya ingin menjelaskan bahwasanya tentang keagungan hadis apa? Innamal a'malu binniyat, yang para ulama banyak menyebutkan ini adalah hadis pokok dalam agama Islam. Bagaimana tidak pokok? Dia menjadi standar diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, jamaah semoga dan mata semua taala. Selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan, innamal a'mal mu'tabaratun indallahi biniyatiha. Fa idza kanat an-niyyatu lillahi khalisah wa yubtagha bil 'amali wajhullahi jalla wa ala, qabila Allahu minal 'amil amalahu. Kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat seseorang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya benar karena Allah, khalis, jujur, ikhlas, wa yubtaghu bil amali wajhullah, dan dia beramal hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, qabilallahu minal amili amalahu, maka Allah akan menerima amalan tersebut. Wa in lam yakunil amal kadzalik. Tapi kalau amalan itu tidak dengan niat yang benar, kata Syekh Abdul Razak, rudda ala amilihi, maka amalan itu akan dikembalikan kepada pelakunya. Wa in kathur, meskipun apa? Banyak. Wa ta'addada wa tanawwa'a, meskipun banyak, beragam dan bermacam-macam. Allahu Akbar. Ini mengingatkan kepada kita jamaah. Kita kalau lihat orang beramal seperti ahlul bidah, capek mereka. Capek tidak? Capek. Ada yang sampai keluar harus 40 hari kesana ke sini, capek, ninggalin istri, ninggalin anak-anak, duit habis, bahkan pergi ke luar negeri padahal enggak umroh. Kita tanya sama mereka, udah pernah pergi umroh belum, tapi udah pergi kemana-mana, duit habis, tapi tidak akan tersisa nanti pada hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia ada orang-orang yang capek beramal, capek, tapi pada ujungnya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kalau kita baca buku-buku tafsir, sebagian ulama menyebutkan, ada yang mengatakan ini ahlul kitab, tapi sebagian ulama mengatakan ini bagian dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang-orang yang mereka beramal tidak mencocoki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan. Capek tapi tidak bermanfaat. Salah satunya ini, capek tapi cari pandangan orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menyebutkan hal tersebut, contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fima nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, ajjalna lahu, maka kami akan segerakan dia dunia. Berarti jamaah ada orang yang beramal cari dunia. Ada tidak? Ada, dalilnya banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam madhmuman madhura. Dia akan tercela dan juga terusir. Artinya orang ini akan benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebaliknya kata Allah, "Wa man aradal akhirata." Barang siapa yang mengharapkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mencari keriduan tersebut, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang tersebut usahanya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din jamaah semua taala, ini peringatan sekali buat kita. Coba sesekali antum muhasabah. Ini amal banyak yang kita lakukan. Ya enggak banyak, sedikit aja sih sebenarnya. Udah sedikit, coba antum muhasabah, ini benar-benar lillah atau tidak? Karena sekarang, zaman sekarang ini kita diuji dengan fitnah popularitas. Kita diuji dengan fitnah apa? Popularitas. Maksud saya, jangan sampai kita kejebak dalam fitnah tersebut. Kita terbawa dengan arus yang ada di dalam medsos. Mengerikan. Tidaklah orang awamnya, orang-orang yang berilmu pun terkadang terjatuh.
Meskipun kita tidak nuduh orang, tapi dari kita lihat dari indikasinya hampir-hampir, tapi ya kita nggak bisa nuduh orang. Kita hanya berharap mudah-mudahan mereka orang-orang yang ikhlas. Saya sering ceritakan para ulama dulu mereka sangat jauh dari namanya apa? Popularitas, nggak mau diketahui orang. Sangat bersusah payah untuk menyembunyiin. Kalau kita bersusah payah untuk ngasih tahu orang, beda-beda tipis lah langit dan bumi. Ini mengerikan jamaah, hati-hati. Ini nasihat buat saya pribadi dan antum sekalian. Sekarang kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Jadi bukan berarti kita nuduh orang, enggak. Mudah-mudahan orang-orang yang mereka menyampaikan kebaikan, memperlihat kebaikan mereka itu mudah-mudahan ikhlas supaya dicontohi sama orang. Karena kalau dicontohi sama orang juga pahalanya besar. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan kemudian diikuti sama orang, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, kita yang kita tahu iman kita ini lemah, ditiup angin aja goyang, maka jangan coba-coba main di pinggir jurang. Mending selamat. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Nabi menyebutkan barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan solehnya, hendaknya dia sembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Ngapain kita tunjukin ke orang? Tunjukin ke orang kalau ada maslahatnya. Oh, saya pengen ngajarin orang ini, saya harus tunjukkan. Oh, saya ingin bantu orang seperti ini supaya orang lihat, diikutin orang, nggak masalah. Dan itu juga pahalanya besar. Tapi kalau kita tahu hati kita mudah ditiup angin, mending mundur. Kasih orang-orang yang kuat. Kita yang enggak kuat mending mundur di belakang. Daripada nanti kita akan binasa dengan perbuatan kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ikhwani fiddin, Syekh Abdul Razak akhirnya mengatakan begini. Fama ahwajul mar ila islahi niyati. Betapa perlunya seorang hamba itu untuk memperbaiki niatnya. Wa mu'alajati qasdihi wa tashihi iradatihi fi jami' a'malihi. Manusia itu, seorang itu harus perlu untuk ngecek, memperbaiki amalannya setiap saat. Fi salatihi, dalam salatnya, wasiyamihi, dalam puasanya, wa hajjihi, Allahu akbar, dalam hajinya, wa jami'i ta'ati, dan semua ketaatannya. Bi an la yanbaghi bi syai'in min dzalik illa wajhullah. Harusnya semua itu tidaklah dilakukan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu laisa syai' min dzalika yakunu maqbulan murdiyan mashkura indallahi ta'ala illa idza kana lillahi khalisan. Karena semua amalan tadi kata Syekh Abdul Razak tidak bakal diterima kecuali hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, antum beramal 0,1% antum kasih ke orang, tidak bakal diterima. Kapan diterima? Kalau 100% murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berat tidak jamaah? Berat. Makanya sudah tahu berat, jangan main-main pinggir jurang. Mengerikan. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi fi salihi amalihi wa sadidi qawlihi illa ma qasada bihi wajhullah. Kata Syekh Abdul Razak, dan tidak akan ada yang bisa menemani kita nanti pada hari kiamat kecuali amalan kita yang beres. Artinya nanti jamaah kita masuk dalam alam kubur, yang menemani kita itu siapa? Amalan soleh kita. Nah, amalan kita udah sedikit. Kalau fakullu dzalika la yakunu indallahi maqbulan. Semua itu tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu indahu jalla wa ala murdiyan lianna min syartil amalil maqbul an yakuna qad ibtughiya bihi wajhullah. Karena syarat amal itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mengerikan. Sangat mengerikan. Riya, sum'ah harus kita jauhi. Mungkin sekarang kita ikhlas. Nanti besok belum tentu. Lusa belum tentu. Contoh misalnya kita beramal, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ketahuan orang. Terus orang cerita, Masya Allah, ini tadi fulan ini sedekah di sini. Tadinya antum nggak diketahui, akhirnya ketahui.
Itu ini jamaah apa? Fitnah. Bisa jadi dalam hati kita, masya Allah, kita nggak kasih tahu orang, tapi alhamdulillah orang tahu. Hati-hati. Itu sudah merubah keikhlasan. Tapi harusnya kalau orang tahu, akhirnya kita tambah sedih. Ini mudah-mudahan tanda apa? Tanda keikhlasan. Kita nggak suka kalau orang tahu. Ikhwan fiddin jamaah semua taala. Terakhir, di sini Syekh Abdul Razak mendatangkan nukilan lagi para ulama tentang pentingnya niat. Di sini banyak sekali. Saya bacakan satu persatu biar antum kuat. Keimanan antum kuat dengan niat yang benar. An Yahya bin Abi Katsir qala ta'allamun niyyah. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, belajarlah tentang niat. Belajar tentang apa? Niat. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat itu pengaruhnya lebih besar daripada amal. Makanya ada perkataan para ulama, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak ada amalan-amalan besar jadi kecil gara-gara niatnya. Sebaliknya ada amalan-amalan kecil akhirnya menjadi besar karena niatnya. Hati-hati. Selanjutnya, wa an Zubaidin al-Yami qala inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'am wasyarab. Allahu akbar. Kata beliau, sesungguhnya saya ingin segala sesuatu yang saya lakukan itu dengan niat yang benar, sampai-sampai dalam makan dan juga minum. Artinya apa? Makanan dan minum ini perbuatan mubah jamaah. Tapi kalau orang pintar, dia bisa jadikan perbuatan mubah tersebut menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia makan supaya untuk kuat belajar misalnya. Dia minum supaya untuk kuat bisa beribadah. Kalau kita kan biasanya tinggal makan aja. Minum tinggal minum aja. Tapi kata Zubaid Al-Yami, dia mengatakan, saya ingin semua aktivitas saya itu di situ terpasang niat. Dan ini pahalanya berbeda dengan orang hanya sekedar makan dan hanya orang sekedar minum. Kayaknya sudah membahas di sini tentang ikhwan, tentang bagaimana hubungan seorang suami dan istri. Hubungan suami istri, hubungan suami istri, itu hukum asalnya saja itu sudah dapat pahala. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Kata Nabi SAW, dalam hubungan antara kalian suami dan istri itu adalah sedekah. Kata para ulama, bayangkan kalau antum sudah berhubungan asalnya saja sudah apa? Berpahala. Terus antum tambah niatnya lagi, mudah-mudahan dari hubungan ini lahir seorang anak yang mulia, anak yang pintar, anak yang bisa belajar agama, membela agama. Antum semakin detail niat tersebut, semakin besar pahalanya jemaah. Semakin besar apa? Pahalanya. Makanya kalau tidak salah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau ada orang ingin menikah, tidak punya niat lain kecuali pengen punya anak, itu udah benar niatnya. Kenapa? Nabi itu bangga dengan banyaknya anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Saya akan bangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Artinya hal-hal yang mungkin mubah, yang mubah bisa nambah pahala, yang berpahala pahalanya bisa menjadi besar. Semua itu tergantung apa? Niat. Allahu Akbar. Makanya sangat wajar kalau Yahya bin Abi Katsir tadi mengatakan ta'allamun niyyah. Belajarlah kalian tentang apa nih? Niat. An Yusuf ibn Absad qala takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad. Kata Yusuf bin Asbad, dia mengatakan memurnikan niat dari segala kerusakan itu lebih sulit bagi seseorang yang beramal dibanding beramal dengan waktu yang panjang. Saya ulang. Kata Yusuf bin Asbad, kata beliau, mengikhlaskan niat dari yang faktor-faktor yang bisa merusak ini lebih berat daripada hanya sekedar beramal banyak. Beramal banyak itu mudah kata beliau. Tapi memperbaiki, mengikhlaskan niat dari hal-hal yang faktor-faktor yang merusak ini lebih berat. Contoh misalnya antum bikin suatu postingan, antum ikhlas di awal, tahu-tahu like 100, 200, 300, 1000, 2000, itu antum goyang itu.
Lagi yang komen, barakallahu fik Ustaz, barakallahu fik akhi. Masya Allah. Itu hati terbang, cuma. Allahumma barik. Ya, doa memang, tapi doa itu ada sedikit pujian. Itu bisa menggugah hati. Oh, Masya Allah, orang kagum sama saya. Pasti ada kayak begitunya. Ya bagi saya, mungkin antum tidak. Mengerikan. Katanya yang beliau mengatakan mengikhlaskan atau memperbaiki niat dari penyakit-penyakit yang bisa mengotori keikhlasan ini lebih berat daripada sekadar beramal. Beramal mudah. Selanjutnya, An-Mutarrif Ibn Abdullah qala salahul qalbi bi salahil amal, salahul amal bi salahin niyyah. Baiknya hati itu bergantung dengan baiknya amal. Jadi hati itu bergantung dengan amal. Kalau amalan kita benar, hati kita akan jadi bersih. Wa salahul amali bi salahin niyyah. Dan baiknya amal itu bergantung dengan benarnya apa? Niat. Saya ulang, kesucian hati kita ini bergantung dengan amalan kita. Dan amalan kita ini benar tergantung dengan apa? Niat kita. Wa an ba'di salaf qala man sarrahu an yakmula lahu amaluhu falyuhsin niyyatahu. Sebagian salaf mengatakan, kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang ingin amalannya itu sempurna, falyuhsin niyyatahu, hendaknya dia memperbagus niatnya. Fa innallaha azza wa jalla ya'jurul 'abda idza hasanatin niyyah hatta bil luqmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas atau memberikan pahala kepada seorang hamba kalau niatnya benar. Hatta bil luqmah. Allahu akbar. Sampai meskipun hanya dengan suapan. Dalam hadis disebutkan, kau memberikan suap kepada istrimu itu ada pahalanya, jemaah. Nyuapin istri itu dapat pahala. Kalau gitu sering-sering apa nyuapin istri? Pakai apa? Sendok, jangan pakai yang benar. Maksudnya kalau kita pasang niat yang benar itu dapat pahala. Antum makan tadi saya katakan, niat untuk beribadah dapat pahala. Wa Ibnu Mubarak rahimahullahu taala qala. Jadi saya sebutkan. Datang belum? Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat, dan amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat. Jadi kita sudah sebutkan. Dan contohnya banyak. Contoh yang paling sering kita dengar, contoh wanita ngasih minum apa? Anjing. Amalan kecil, tapi niatnya benar, akhirnya jadi besar. Allah Ta'ala, kita dengarkan adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fid din, ya, selanjutnya perkataan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Perkataan ini masyhur. Beliau mengatakan, ma alatu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit selain niatku. Kenapa? Li'annahu tataqallab alayya. Karena hati itu sering berbolak-balik. Saya ulang, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, tidak ada suatu hal yang berat untuk aku jaga kecuali apa nih? Niat. Kenapa dia bolak-balik? Makanya para ulama menyebutkan sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu disebut dengan qalbu. Kenapa? Dia sering berbolak-balik. Para ulama menyebutkan misalnya contoh antum masak air. Masak air, kemudian airnya mendidih itu. Dia bulat-bulat. Apa namanya sih? Dia mendidih, dia seperti gelembung-gelembung. Itulah permisalan disebutkan oleh para ulama tentang hati seseorang. Ikhwani fiddin, jamaah semua ta'ala. Di akhir, Syekh Abdul Razak ingin mengatakan begini. Kalau niat itu sulit, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Sufyan ats-Tsauri, maka kita jangan pesimis. Akhirnya kalau kita lihat tadi perkataan para ulama, kayaknya susah amalan saya untuk apa selalu ikhlas. Tapi kata Syekh Abdul Razak, kita harus bersungguh-sungguh. Justru penjelasan seperti ini bukan buat kita pesimis. Justru penjelasan seperti ini harusnya membuat kita terdorong untuk senantiasa berusaha apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Maka sambil berdoa, sambil melakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari ketidakikhlasan, maka insya Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Beda kalau kita cuek-cuek aja, beramal yang penting beramal, tapi kita tidak peduli dengan niat kita, ya itu nanti kita bakal terjatuh dengan hal-hal yang merusak keikhlasan. Nah, sekali lagi ini sangat merugikan kita, sangat merugikan. Capek kita beramal, ternyata tidak ikhlas, justru tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang mengerikan tentang orang-orang riya, yaitu disebutkan dalam hadis bahwasanya tatkala nanti pada hari kiamat Allah akan membagi-bagikan pahala kepada orang-orang yang beramal dikasih pahala, beramal dikasih pahala. Tahu-tahu datang orang yang riya dulu dunia. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta pahala dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Kau pergi sana kepada orang-orang yang dulu kau lihat kepada dia. Dulu kau beramal, kau riak cari muka di ustaz, kau minta pahala sama ustazmu sana. Kau beramal, kau dulu cari muka sama tetanggamu, kau minta pahala sama tetanggamu. Kau dulu beramal, cari muka sama wanita, cewek, kau minta pahala sama cewekmu sana. Itu yang nanti dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, dan enggak bakal mungkin orang-orang tersebut mau ngasih pahalanya kepada kita. Enggak mungkin. Sedangkan kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita aja kita enggak mau. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Biasanya kan orang yang riya itu, yang diriai enggak sadar, dia enggak tahu. Nanti kok tiba-tiba ke saya minta pahala sama saya. Kan seperti itu. Enggak mungkin dia mau ngasih pahala kepada orang tersebut. Ikhwan fiddin jamaah semua ta'ala, terakhir makna dari faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Ini cerdasnya Nabi SAW. Nabi setelah menjelaskan tentang suatu hadis, kemudian beliau berikan contohnya. Apa contohnya? Beliau mengatakan barang siapa yang berhijrah, dan kita tahu hijrah ini amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah kata para ulama ada dua. Hijrah dari pindah dari suatu tempat ke tempat yang buruk ke tempat yang baik, seperti dari daerah kufur kepada daerah Islam. Ada juga hijrah secara maknawi, yaitu hijrah yang populer di zaman sekarang kita ini. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, seorang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Maka kalau ada orang dulu misalnya dia terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia berubah menjadi orang yang baik, ini disebut sebagai orang yang berhijrah. Dan ini tidak salah. Kenapa Nabi yang menyebutkan hal demikian? Dan hijrah di zaman sekarang ini populernya hijrah seperti ini. Hijrah seperti ini. Lihat Nabi menyebutkan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya dia akan mendapatkan Allah dan juga Rasulnya. Menarik jamaah. Syekh Abdul Razak tatkala menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan, lihat, balasannya cuma simpel. Saya ulang. Nabi menyebutkan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, apa yang didapatkan? Allah dan Rasulnya. Kalau kita telah kayaknya kurang menarik. Harusnya kan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya dapat pahala ini, dapat pahala ini. Iya kan, harusnya begitu. Tapi kata Syekh Abdul Razak, justru ini lebih mulia daripada pahala-pahala. Suatu kemuliaan kalau kita dikatakan sebagai orang yang berhijrah karena Allah dan juga Rasul. Maka cukuplah ini sebagai kemuliaan bagi seorang berhijrah kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian Nabi menyebutkan, barang siapa yang hijrah untuk mencari dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Berarti jamaah semua ta'ala, berhijrah itu motifnya banyak. Apa? Motifnya banyak. Ada orang berhijrah misalnya, benar-benar memang dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, ingin menjalankan syariat Allah. Ini hijrah yang benar. Ada juga orang hijrah, kenapa tren? Oh, lagi ramainya begini, kayaknya bajunya begini nih. Pakai juga begitu. Oh, pasar muslim sekarang lagi ramai begini. Tujuannya buat jualan. Itu berarti buat apa? Dunia. Maka sekali lagi koreksi niat. Yang biasa hijrah-hijrah seperti itulah yang biasanya tidak kokoh. Kenapa? Udah dari awal niatnya sudah salah. Oh, lagi pasar kaum muslimin lagi ramai kayak gini. Ayo kita ikut sini.
Jadi hijrah bukan karena Allah SWT, tapi nyari apa? Duit. Hijrah karena datang kajian mungkin pengen cari akhwat. Ya, yang didapatkan nanti seperti itu. Allah sangat rugi. Yang tadinya hijrah itu pahalanya sangat besar, sangat mulia di sisi Allah SWT, tapi kalau karena tidak benar akhirnya tidak dapat apa. Maka ini contoh jamaah, kata Syekh Abdul Razak, ini contoh hijrah. Tapi kata beliau, ini bisa dikiaskan di semua amalan soleh. Ini hanya sekedar apa? Contoh. Hijrah contoh. Kenapa hijrah? Karena hijrah ini amalan yang sangat besar. Dan biasanya orang hijrah itu ya motifnya banyak. Maka kata Syekh Abdul Razak, kiaskan pada semua amalan soleh. Antum mengaji, antum baca Quran, antum sedekah. Itu motifnya juga dua. Entah motifnya karena Allah atau motifnya cari dunia. Atau bisa mungkin digabungkan dua-duanya. Kalau digabungkan dua-duanya, maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang murni ikhlas karena Allah lah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf, ini murni dari kesalahan saya.